Halo sob, menu review kita kali ini adalah rekomendasi sepatu bola buat lu para winger dan juga striker. Penasaran? Let's go! Oke, di sini kita udah punya 5 sepatu dari setiap brand. Ada dari brand internasional, ada juga dari brand lokal. Nah, semuanya ini sifatnya adalah rekomendasi ya, jadi bisa lu pertimbangkan. So, langsung aja kita ke urutan yang pertama. Nike Zoom Vapor 16 Academy. Nah, ini adalah generasi terbaru dari Mercurial. Kemudian di bagian uppernya, sepatu ini itu punya desain yang lebih simpel dari Vapor yang 15, terutama branding airnya. Di sini cuma ada tulisan 1 air, terus juga di sini bagian belakangnya ada tulisan Mercurial, kemudian branding lainnya adalah logo swooshnya di area bagian depan luar dan juga area bagian dalam yang lebih kecil. Di sini juga tulisan Nike Skin, ini adalah brandingan untuk materialnya, yaitu berupa material sintetis mesh. Dan ini materialnya cukup lembut. Untuk patternnya juga di sini ada semacam chevron gitu, dan feel-nya tetap menyenangkan, sama 11-12 dengan si Zoom Vapor 15. Terus ini talinya pakai tali yang standar. Untuk tangnya juga dia tang yang terpisah, tapi cuma setengah aja. Kalau bagian depannya ini dia nyambung dengan bagian upper dalamnya. Nah, untuk bagian jeroannya sendiri juga dia terbilang cukup lembut, dan bagian belakangnya ini favorit banget karena dia masih cukup fleksibel. Untuk area depannya juga masih cukup lega, dan sepatu ini itu yang di-upgrade adalah bagian outsole-nya. Dia udah pakai desain outsole terbaru yang menurut gue jauh lebih agresif dibanding generasi pendahulunya, dengan tambahan sirip di bagian tengahnya atau semacam gelombang gitu, dan ini pastinya cocok banget buat lo yang punya agresivitas tinggi. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini itu kita jual dengan harga 1.100.000-an dari harga retail 1.299.000. Kompetitornya ada Adidas F50 di Great League. Nah, sepatu ini juga tampil impresif dengan desain yang menurut gue menarik banget, memadukan antara warna putih, kemudian biru, dan juga warna orange yang kece abis. Di bagian desainnya ini juga dia tersemat brandingan F50 dengan 3 strips khas Adidasnya. Kemudian di area belakang juga ada branding Adidasnya. Terus nanti juga di beberapa titik ada sematan teknologinya seperti fiber skin dan juga sprint grid. Nah, ini fiber skin itu adalah material sintetis yang dibawa di sepatu ini. Kemudian sprint gridnya itu adalah tekstur yang tersemat di bagian upper atasnya. Untuk talinya sendiri ini dia pakai yang tali pipih. Kemudian part favorit gue adalah di bagian tangnya, karena dia menyatu dengan dalam sepatu sehingga akan membungkus kaki kita dengan sangat nyaman. Untuk area belakang sendiri dia juga pakai mesh, dan ini meshnya mirip kayak si Tiempo Legend 10 tapi dengan ketebalan yang menurut gue lebih tebal dari si Tiempo Legend 10 yang Academy. Untuk bagian insole-nya juga dia lebih lembut dengan brandingan F50 dan juga logo Adidas. Dan untuk outsole-nya dia pakai yang teknologi Sprint Plate 360. Ini adalah teknologi anyar dari si F50, dan tentu saja dia masih cukup lincah ya. Dari jenis statnya juga terlihat dia benar-benar yang ngasih agresivitas juga, sama kayak si Mercurial, tapi dia lebih kecil-kecil ya, kecil-kecil tapi cabai rawit. Untuk harganya sendiri ini ada di angka 1.189.000 dari harga retail di 1.400.000. Kita beralih ke brand lokal yang kali ini akan kita bahas adalah dari brand Specs yang diwakili oleh Speedcraft Elite. Nah, ini juga salah satu generasi baru. Seperti namanya, dia memang tipikal sepatu speed boots banget. Di bagian uppernya dia punya shape yang lebih ramping dengan material sintetis yang lebih lentur. Sepatu ini sebenarnya ada 3 grade ya, mulai dari core paling bawah, kemudian pro yang tengah, dan juga elite yang paling atas. Nah, untuk yang kita rekomendasikan adalah yang grade elite karena dia punya material yang lebih lembut dan juga lebih lentur. Di bagian uppernya dia pakai tali yang bermotif, kemudian talinya cukup standar, dia nggak yang terlalu pipih tapi juga nggak yang terlalu tebel. Terus untuk di bagian tangnya sendiri
sendiri ini juga sebenarnya dia menyatu dengan bagian upper dalamnya, cuma memang di area punggung kakinya itu dibuat terpisah sehingga lebih fleksibel lagi. Untuk bagian belakangnya dia juga semacam ada hiasan atau dekorasi, dan ini juga fungsinya bisa untuk pull tab juga. Untuk area dalamnya dia punya padding yang benar-benar tebal, jadi ini berfungsi untuk kenyamanan dan juga akan memberikan proteksi karena bagian struktur belakangnya ini terbilang cukup keras. Untuk bagian insole-nya dia pakai insole yang cukup nyaman, dia pakai liner yang menurut gue udah juara, udah enak, dan di bagian upper dalamnya juga masih terbilang cukup lembut ya. Untuk statnya sendiri dia pakai stat yang blade, dan ini juga sudah digunakan di beberapa generasi, di beberapa seri specs, dan ini adalah Vertex 3.0 ya. Memang bukan yang terbaru, tapi menurut gue secara performa ini udah juara banget. Untuk harganya sendiri sepatu ini itu jadi 680.000 dari harga retailnya di 849.800. Lanjut kita ke Ortus X dengan Catalyst Vision V4 Kilea. Ini adalah sepatu dengan material kulit kanguru. Untuk material kulit kangurunya ada di area footfoot ya, jadi bagian depan aja. Untuk bagian belakangnya dia itu menyematkan teknologi yang namanya Fastskin. Ini adalah teknologi yang akan membuat sepatu ini lebih nyaman dengan kaki lo, terutama bentuk lo yang punya tipe kaki lebar. Untuk bagian belakangnya dia polos aja, tapi ada tambahan layering material sintetis atau leather ya. Ya, itu antara sintetis sepertinya. Dan ini dia akan memberikan proteksi lebih. Untuk bagian tangnya juga dia lebih fleksibel karena masih yang terpisah, terus talinya pakai tali pipih, dan breathable juga karena bagian tangnya itu dia berlubang. Dan untuk bagian dalamannya dia enak banget, sangat recommended buat lu yang punya tipe kaki lebar, karena untuk material si kulit kangurunya ini karakter alaminya memang dia bakal menyesuaikan juga dengan bentuk kaki kita. Untuk insole-nya pakai insole yang tipis, dan untuk outsole-nya dia masih benar-benar agresif dengan stat yang blade, dan ini juga ringan. Mungkin dari rekomendasi kita kali ini yang paling ringan adalah si Catalyst Vision V4 ini. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini tuh dibanderol dengan harga 721 dari 849.000. Last but not least kita punya Mills Cyclops ACG MK2 Elite. Ini adalah sepatu special edition kolaborasi kedua antara Mark Locke dan juga Mills. Kenapa kita rekomendasikan buat lu para winger dan juga striker? Berkat dukungan dari full knittingnya ini, jadi bakal lebih ngefit lagi dan ngasih stabilitas ketika kita berlari. Sematan teknologi Active Touch-nya juga bakal ngasih sensasi kontrol bola yang berbeda, terutama di bagian area dalam, dan juga disematkan pula di area luar. Untuk detailnya juga gokil dan fittingnya juga juara banget. Untuk area belakang di sini ada tulisan MK, dan di sini juga ada semacam pull tab-nya. Untuk outsole-nya sendiri dia juga manis banget, tapi memang ini cuma manis di awal karena untuk warnanya sendiri nantinya bakal memudar seiring penggunaan, tapi tentu saja nggak akan mempengaruhi secara performa. Untuk statnya juga dia pakai stat yang blade, dan ini reinforcement di bagian tengahnya juga cukup benar-benar kuat, dan untuk secara keseluruhan ini sepatu yang memang betul-betul keren banget. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini itu jadi 764.000 dari harga retail 899.000. So, itu dia 5 rekomendasinya. Semoga membantu dan bermanfaat buat lo yang lagi cari sepatu bola, terutama buat di posisi winger dan juga striker. Nah, 5 sepatu ini sudah ready di Sporty ID. Lo bisa mampir ke deskripsi kita, di sana udah ada linknya. Langsung terhubung ke marketplace kita, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Atau barangkali lo mau konsultasi terlebih dahulu juga boleh banget, langsung hubungi aja admin WhatsApp Sporty ID. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport Sang Juara.